Perkenalkan, nama saya Claudia Wina, NIM 19104168766, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, kelas A2 Pagi Manajemen, dosen Adi Mursalin SEMM. Ringkasan video pertama. Berbicara tentang bisnis internasional, maka tentu tidak lepas dari pemasaran internasional. Pemasaran sendiri adalah sebuah kegiatan untuk menyampaikan nilai dan tujuan dari sebuah barang atau jasa kepada konsumen untuk bisa dipahami dan dimengerti, yang pada ujungnya calon konsumen yang akan membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Pemasaran internasional adalah sebuah operasi atau kegiatan pemasaran yang melintasi batas-batas negara. Tahapan-tahapan di dalam pemasaran internasional. Pertama, no-foreign marketing, yaitu sebuah perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional, tetapi bukanlah inisiatif dari perusahaan tersebut, yang artinya produk perusahaan yang beredar di pasar internasional bukan dipasarkan oleh perusahaan, melainkan adanya pelanggan asing yang langsung datang membeli ke perusahaan, atau adanya pihak-pihak lain melakukan eksportir. 2. Infrequent foreign marketing, yaitu sebuah perusahaan memasarkan sendiri barangnya ke pasar luar negeri, tetapi jika produknya tersebut terjadi siklus produksi, yang dalam hal ini artinya perusahaan hanya menjual barang ketika kebutuhan domestik telah terpenuhi secara utuh. 3. Regular foreign marketing, yaitu produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing, baik itu dipasarkan secara sendiri maupun distributor asing. 4. Global marketing operation. Pada fase ini, produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Kegiatannya tidak hanya sebatas pemasaran saja, tetapi sudah merencanakan operasional produksi maupun organisasi agar bisa bersaing di pasar secara global. Tantangan utama bagi manajer internasional adalah mengadopsi strategi pemasaran internasional yang mendukung keseluruhan strategi bisnis perusahaan. Dalam pemasaran internasional, khusus manajer harus bisa mengatasi 4 isu, yaitu bagaimana mengembangkan produk perusahaan, menetapkan harga produk tersebut, bagaimana menjual produk tersebut, bagaimana mendistribusikan produk tersebut, dan elemen-elemen ini secara kolektif dikenal dengan istilah bauran pemasaran atau marketing mix. Dengan istilah 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Penting bagi perusahaan memiliki kemampuan bersaing secara internasional. Bisa berupa dalam pengembangan suatu produk, baik sifatnya intelligible, yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan di pasar nasional yang beragam. Kebijakan harga di dalam pemasaran internasional. Kebijakan harga secara langsung akan mempengaruhi ukuran pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Kebijakan harga juga bisa berfungsi sebagai senjata strategi yang sangat penting dengan memungkinkan perusahaan untuk membentuk lingkungan yang kompetitif di mana mereka melakukan bisnisnya. Ringkasan video kedua. Menurut Kateora dan Graham, pemasaran adalah kinerja kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai di lebih dari satu bangsa untuk mendapatkan keuntungan. Jenis-jenis pemasaran internasional: pemasaran ekspor, pemasaran multinasional, pemasaran multiregional, dan pemasaran global. Ringkasan video ketiga. Manajemen pemasaran internasional adalah kegiatan memasarkan barang atau produk keluar suatu negara dengan target pasar-pasar di luar negara tersebut. Mengapa suatu perusahaan perlu menjalankan manajemen pemasaran internasional? Manajemen pemasaran internasional diperlukan suatu perusahaan jika perusahaan tersebut ingin mengembangkan strategi pemasaran yang cukup luas secara internasional. Tentunya perusahaan tidak ingin stuck dalam aktivitasnya
bukan hanya dalam pemasaran, namun juga dalam operasional dan untuk mendapatkan profit yang lebih dalam menjangkau target pasar. Sekian 3 video ringkasan dari saya, terima kasih.